en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Che Guevara boleh jadi merupakan salah satu gerilyawan yang paling mendapatkan panggung dalam budaya populer. Kendati identik dengan revolusi Kuba, Che Guevara aslinya adalah putra Argentina kelahiran Rosario. Ketika masih menjadi mahasiswa kedokteran, ia mewujudkan mimpinya untuk menjamah benua Amerika dengan sepeda motornya pada tahun 1950. Dengan mengunjungi Argentina, Chile, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Panama, Miami, hingga Florida. Setelah menyelesaikan studinya pada 1953, ia berpetualang ke Guatemala dan sempat menyaksikan dan belajar dari revolusi Guatemala dipimpin oleh seorang presiden bernama Jacobo Arbenz. Di sanalah Che menyadari bahwa jalan terbaik untuk mengurangi ketimpangan ekonomi adalah dengan perjuangan bersenjata melawan para imperialis. Selepas dari Guatemala, ia pun melanjutkan perjalanan ke Meksiko. Di sanalah Che bertemu dengan Fidel dan Raul Castro. Dua orang kakak beradik ini adalah tahanan politik yang sedang memperjuangkan penggulingan presiden diktator di Kuba, Fulgencio Batista. Pada gerakan 26 Juli, ia terlibat dalam serangan terhadap tentara-tentara Batista di Kuba. Pada mulanya, Che hanya terlibat dalam gerakan revolusioner sebagai tenaga medis yang mengobati para gerilyawan. Sebelum pada akhirnya Che ikut mengangkat senjata. Bersama Che Guevara, Fidel Castro bersaudara menggagas gerakan-gerakan bersenjata untuk melawan rezim Batista. Hingga pada 31 Desember 1958, kota Santa Clara berhasil direbut. Batista yang kewalahan melarikan diri ke Republik Dominika. Situasi ini memuluskan usaha untuk merebut ibu kota Havana, hingga akhirnya warga Kuba menyambut rezim baru pada tahun 1959. Pada masa kepemimpinan rezim sosialis Kuba, masyarakat Kuba mengalami peningkatan dalam hal melek huruf setelah sebelumnya mengalami masa kegelapan akibat buta huruf. Che menginginkan adanya pemerataan pendidikan bagi rakyat dengan pembangunan sekolah-sekolah hingga ke pelosok. Tekad itu terrealisasikan dengan dibentuknya Komisi Keaksaraan Nasional yang dibentuk oleh Fidel Castro yang nantinya berperan besar dalam kampanye melek huruf di Kuba dan terlaksana secara masif pada tahun 1961. Dalam waktu kurang dari setahun, pemerintah Kuba berhasil mengurangi tingkat buta huruf hingga mencapai angka kurang dari 4%. Bahkan pada tahun 1964, UNESCO menetapkan Kuba sebagai negara bebas buta huruf. Che Guevara boleh jadi mendapatkan kursi kekuasaan apabila ia menetap di Kuba dan menemani Fidel Castro pasca revolusi. Ia sempat menjabat Presiden Bank Nasional Kuba dan Menteri Industri. Namun, ia lebih memilih untuk meninggalkan kursi jabatan yang nyaman untuk turut serta bersama rakyat tertindas dalam menghantam penindas yang mengangkangi kemerdekaan manusia. Ia meletakkan jabatannya dan berpamitan dengan Kuba pada 1965. Pada 1966, ia menyambangi Bolivia dan membantu para gerilyawan untuk memberontak terhadap pemerintah René Barrientos Ortuno. Pergerakannya di Bolivia akhirnya dapat dipatahkan oleh rezim yang berkuasa dan ia harus mendapatkan tuntutan hukuman mati dari Presiden Bolivia saat itu. Akhir hidup sang gerilyawan rupawan berjalan menyedihkan lagi dramatis. Kepada sang penjagal, ia berkata, "Tembaklah, engkau hanya akan membunuh satu pria." Che tidak salah. Jasadnya boleh saja mati, namun semangatnya akan terus hidup dalam hati para pejuang kesetaraan. Semangat revolusi Kuba mestinya bukan cerita angin lalu belaka. Ada semangat yang bisa dibawa ke realita di Indonesia.
Salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari revolusi Kuba adalah pemerataan pendidikan. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.